Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semuanya? Baik, puji Tuhan. Ya. Paling senang lihat Pak Herman ada di sini setelah lebih 2 tahun ya. COVID ya. Akhirnya bisa ditemukan kembali. Puji Tuhan. Dan Anda tahu ya, kalau kita bisa capai umur sepertinya 92 ya, 92. Saya bilang Tuhan ya, 82, 72 saja kita sudah tua. 92 luar biasa. Saya omong begitu belum tentu dia dengar ya. Tapi dia tahu Pak Herman saya sedang ngomong ya. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh tidak ada yang lebih indah dan lebih menyegarkan jiwa kita selain kita berkumpul bersama-sama ya. Saudara seiman ya, bisa bernyanyi, mempelajari firman Tuhan. Sungguh ya, ini adalah keadaan yang terindah ya. Keadaan yang terindah. Kata Rasul Paulus, ada makanan dan pakaian sebenarnya sudah cukuplah. Tapi kebahagiaan di dalam, ya, kerohanian, hati yang senantiasa menengadah kepada Tuhan dan penuh rasa cukup, itu lebih dari apapun sebenarnya. Lebih dari apapun. Hari ini temanya spesial. Karena yang lalu, minggu ketiga, saya berkhotbah, saat bunyi sangkakala sudah dekat. Sekarang ini, saat bunyi sangkakala semakin dekat. Ya, semakin dekat. Betul. Mari kita membaca Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Ayat 1 sampai 4. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama hanya 4 ayat. 1, 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah, dan pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk catatan firman-Mu. Apa yang dicatat oleh Matius sudah 2000-an tahun. Keadaan manusia sebenarnya tidak jauh-jauh beda. Tuhan tolong kami untuk memahami betapa kami manusia generasi berganti generasi. Dan kami generasi demi generasi menggenapi nubuatan. Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak nubuatan. Kami sangat bersyukur memilikinya hari ini di tangan kami. Tuhan, berilah hikmat kepada kami supaya kami tidak menjadi penggenap nubuatan negatif. Sebaliknya Tuhan, kami menjadi penggenap nubuatan yang positif.
Tuhan tolong kami, pimpin kami. Beri hikmat kepada kami Tuhan, di dalam menilai segala sesuatu. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi dan Saduki. Farisi ini orang agama. Farisi ini orang yang memperhatikan Taurat. Farisi ini orang yang mencurahkan perhatiannya pada perkara rohani. Ya, sampai lebih-lebih malah. Saduki ini orang politikus. Ini partai ini. Saduki ini orang yang kelompok yang membicarakan kekuasaan partai dan lain sebagainya. Ini rupanya dua kelompok orang ini. Mereka datang kepada Tuhan Yesus mau mencobainya. Mencobainya apa katanya? Minta tanda. Mereka pasti sudah baca tentang Mesias. Ini itu dan lain sebagainya. Mereka dengar isu-isu. Dengar suara-suara. Ada yang meyakini Yesus ini Mesias. Ada yang bilang bukan, dia tuh penyesat. Begini, begitu, begini, begitu. Jadi, logisnya sebenarnya yang mereka lakukan, mereka datang minta tanda. Kalau engkau Mesias, kasihlah tanda sama kami. Kira-kira begitu. Wah, nah kalau Anda lihat, Tuhan tuh marah sama mereka. Aduh, ya seolah orang berkata itu kesel. Aduh, ini. Ya, ini tetapi jawabnya ya. Ini keadaan hari kau tahu. Katanya kalau petang langit merah cerah. Wah, ini hari baik ini. Ini kelihatannya enggak hujan. Tapi kalau pagi-pagi katanya ya, kalau pagi ya biar di langit tetapi pagi hari langit merah redup. Kamu berkata, wah hari buruk ini. Hari buruk, hari cerah. Terus Tuhan bilang apa? Lah, keadaan hari kau tahu. Pinter. Sekarang bukan cuma lihat-lihat macam begitu. Sekarang ramalan cuaca pakai satelit, saudara. Ya enggak? Malah angin taufannya sudah sampai berapa lama lagi akan nyampe di sini. Diprediksi dengan sangat cepat. Wah, Amerika paling sering lah ya. Amerika paling sering karena Amerika itu menghadap itu lautan Atlantik di sebelah sana. Ya, saya kebetulan pernah tinggal di kota Virginia Beach. Itu kota pantai, Virginia Beach ya. Beach namanya, itu pantai. Aduh, pernah diramalkan ya, hurricane akan melanda Virginia Beach. Ini orang Indonesia yang buta segala-galanya, saya dipanggil rektor saya, Suhento. Kita mesti bekerja katanya. Kerja apa ini? Wah, ini katanya nih badai mau melanda kota kita. Waduh, saya bilang berapa hebat badainya. Wah, dibilang ini rumah bisa ini. Jadi kami persiapan ini itu. Wah, ya dong. Segala macam ya apa. Pokoknya hadapin badai gitu. Luar biasa, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, manusia begitu pinter untuk melihat keadaan hari, memprediksi ini dan lain sebagainya. Tetapi ya, katanya kok gagal melihat tanda rohani gitu. Kok gagal melihat tanda rohani? Nah, di sini persoalannya. Di sini persoalannya. Mereka sebenarnya sudah harus dapat mengenal bahwa Yesus ini siapa. Kalau mereka menelusuri gitu. Mereka semua bisa menelusuri. Banyak tanda bisa mereka dapatkan. Mereka bisa menelusuri bapaknya Yusuf anak siapa dan sebagainya. Itu sudah bisa di-track sampai ke Daud. Ya. Orang Yahudi itu paling rapi. Tanya, saya aja bisa track sampai ke saya punya engkong yang datang ke Indonesia. Ya. Orang Yahudi jauh lebih rapi lagi, dia bisa track itu semuanya itu. Sebenarnya bisa. Dan mereka bisa track sebenarnya dia dilahirkan kapan.
Sehingga mereka lahirnya di Bethlehem. Di Bethlehem 30-an tahun yang lalu itu pernah terjadi peristiwa apa? Ya, peristiwa yang sebenarnya Tuhan menandainya dengan sedemikian rupa. Siapa bisa lupa waktu Herodes suruh pasukannya pergi ke Bethlehem, semua anak 2 tahun sebelai dia. Gitu. Siapa bisa lupa, betul nggak? Nggak ada yang bisa lupa gitu ya. Anak kecil di jalanan gitu, masih setahun lebih yang baru bisa jalan-jalan, diangkat tentara trek gitu, udah potong 2 cek gitu. Wow, gitu. Siapa bisa lupa? Ya, ini tandanya. Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Oh, ada raja yang hebat yang lahir, yang Herodes takut tersaing. Raja apa yang sampai Herodes bisa takut itu? Ya, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi ya ketika dia melakukan mujizat demi mujizat, menggenapkan Yesaya pasal 35, orang buta akan melihat, orang timpang akan berjalan, ya, orang bisu akan berbicara, orang tuli mendengar, semuanya. Wow, sebenarnya banyak tanda. Sebenarnya banyak tanda. Banyak tanda bagi yang benar-benar ingin cari kebenaran. Tapi kalau tidak ada tanda, tidak ada tanda bagi orang yang hidup cuek. Bahasa kerennya. Hidup ngabai gitu ya, ignorant. Hidup begitu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan marah. Karena Tuhan tahu sebenarnya mereka bukan mau cari kebenaran. Kalau mereka mau mencari kebenaran, tanda bertebaran banyak sekali. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan 3 poin saja. 3 poin. Nubuatan Alkitab, ya, situasi dunia ini, kemudian bagaimana dengan gereja. Ya. Jadi 3 poin. Nubuatan Alkitab. Nubuatan Alkitab, situasi dunia ini, dan bagaimana dengan gereja dan orang Kristen, orang percaya. Yang pertama, nubuatan Alkitab. Tuhan Yesus jelas-jelas berkata dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Yohanes pasal 14 yang paling terkenal. Yohanes pasal 14. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus ngomong dia akan datang kembali katanya. Wow, ini ayat yang sangat menghiburkan orang percaya, saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, betapa penghiburan yang luar biasa bagi murid-murid Tuhan, bahwa Tuhan janji akan datang kembali. Kemudian di dalam surat Petrus dikatakan, pencemooh akan berkata, sudah diomongkan berapa lama, katanya mau datang kembali, kok nggak datang-datang. Sudah berapa puluh generasi kita nggak datang-datang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa belum datang-datang? Lalu orang Kristen apakah lalu boleh lengah, boleh hidup sekeenak hati, boleh hidup ya ngawur gitu, karena Tuhan belum sih, kelihatannya belum kok gitu ya nggak? Oh saudara, saya selalu ingatkan orang Kristen ya, engkau harus selalu cek hidup kamu ya loh. Paling tidak ada 3 hal, saya bilang ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, kita tidak tahu kapan kita mati. Ini kita tidak tahu kapan kita mati. Ada orang yang sehat walafiat, kelihatannya sehat, ya toh, kelihatannya sehat, mati. Ini belum lama, ini baru bulan lalu. Saya pergi ke tempat yang kita bangun itu, kita sebut RAC itu ya. Itu tukang kasih tahu saya, Pak, di sini ramai sekali. Saya bilang, ramai kenapa? Ini beberapa hari yang lalu. Saya bilang, ramai kenapa? Ada 2 orang hiking, satu tua, satu muda. Dua-duanya mati katanya. Hah? Dia bilang, kok mati hiking mati? Iya, yang tua mati di tempat katanya. Yang muda sempat pergi ke rumah sakit baru mati.
Yang tua memang ya, karena udah tua, tahu diri, hiking lagi gitu ya toh. Gimana ya toh? Mati di tempat di sana. Mati di tempat. Yang muda ya, kadang-kadang orang pikir muda nggak pernah check up, kan nggak jelas ada sakit apa, nggak pernah check up ya toh. Tiba-tiba habis napas ya nggak ngos-ngos, karena sempat dilarikan ke rumah sakit, baru mati di rumah sakit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak tahu kapan kita mati. Tadi Pak Timotius ajak baca Mazmur 90, itu menghibur kita ya, katanya hidup manusia itu 70, kalau kuat 80. Pak Herman super kuat 92, luar biasa. Itu prajurit KKO ya, angkatan laut zaman dulu punya loh, tahu gak? KKO ya, Anda pernah dengar KKO? Itu angkatan lautnya zaman dulu itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, kita tidak boleh hidup lengah karena kita tidak tahu kapan kita mati ya. Setiap saat maut bisa menjemput ya. Orang tidak tahu kapan dia mati. Jangan pikir, tahu nggak, ada satu orang Facebook dia marah-marah sama saya. Malah dia bilang apa? Sudah tua, bau tanah, nggak tahu diri. Kurang ajar sekali itu orang gitu. Dia bilang saya sudah bau tanah. Saya bilang demi Tuhan yang hidup, belum tentu kau hidup lebih panjang umur dari saya. Betul nggak? Murid saya aja sudah banyak yang sudah meninggal, betul nggak? Ya toh, Aki Tombuku, saya masih lihat fotonya berdiri di sini terakhir, toh nggak? Betapa gagah perkasanya, ya toh. Ya nggak? Firman Lego umur 45, ya toh. Barusan gara-gara COVID, ya toh. Saya masih sehat berdiri di sini, saudara. Ya toh. Nah, jangan membanggakan kemudahan, belum tentu, saudara. Saya kasih tahu belum tentu. Nah, pertama harus hati-hati karena tidak tahu kapan kita mati. Ya toh. Yang kedua, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Oke, nah ini ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Kapan Tuhan datang? Ya, sebenarnya anytime, dan makin dekat dan makin dekat. Nah ini, makin dekat. Dan cuma yang ketiga itu tahu nggak apa? Mungkin hati kita sudah keras. Hati kita sudah keras. Banyak orang membaca Alkitab katanya Tuhan mengeraskan hati Firaun, terutama Calvinis. Dia bilang, tuh kan Pak Suhento, Firaun tuh hatinya lembut, dikeraskan sama Tuhan. Jadi siapa bilang Firaun hatinya lembut, betul nggak? Ya, Tuhan tahu hati Firaun tuh seperti apa. Ya, coba baca Alkitab yang teliti, saya bilang. Setelah Firaun mengeraskan hatinya sendiri 5 kali, gitu, baru kemudian Tuhan keraskan hatinya. Keraskan hatinya itu artinya apa? Anugerah sudah cukup untukmu. Rasul Paulus pernah minta supaya penyakitnya disembuhkan. Apa jawab Tuhan kepadanya? Kasih karuniaku sudah cukup untukmu. Kau diselamatkan, kau dipanggil jadi rasul, kau melayani. Semua anugerahku sudah cukup. Mau tambah satu lagi sembuhkan? Enggak usah, sakit aja, enggak apa-apa, ditahanlah. Gitu. Yang benar gitu. Jadi kasih karuniaku sudah cukup untukmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan melimpahkan kasih karunia, kau anggap sepele, anggap murah, kau ignoran. Kalau Tuhan bilang apa? Kasih karuniaku sudah cukup. Dia main-main terus kok, main-main. Ya, lihatlah, ya loh. Kasih karuniaku sudah cukup. Jadi minimal ada 3 alasan. Kita tidak tahu kapan mati. Ya. Yang kedua, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan yang ketiga, kita tidak tahu kapan kasih karunia Tuhan sungguh nanti sudah batas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka itu kita perlu perhatikan. Apa tanda-tanda Tuhan datang? Ya, sebenarnya secara garis besar adalah ada musibah-musibah alam. Ada banyak gejolak alam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya semua yang sekolah sudah tahu bahwa di dalam bumi kita ini api. Ya.
Dan Gunung Merapi itu kayak bisul yang nimbul cuk gitu. Itu Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi itu muncul. Jadi kita itu tinggal di atas api. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ngeri juga. Tuh Pak Alfred masih ingat waktu di Pulau Mangehetang itu ya kan. Mereka tanya, Pak Suhento mau lihat nggak gunung api di bawah air? Gunung api di bawah air, saudara. Saya bilang, bolehlah ya kan. Lalu kita speedboatnya puter ke sana. Waduh, saya lihat, wih, dari dalam laut itu, tahu nggak? Itu api ya. Jadi puluh. Saya bilang apa? Waduh, jangan lama-lama aja. Ayo kita pergi ini, jangan lama-lama. Siapa tahu pas kita di situ dia mau meletus pula. Waduh, saya bilang jangan lama-lama ini. Kita pergi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini ada banyak bencana alam. Alam akan bergejolak, saudara. Di dalam Zakaria coba di kitab Zakaria itu 2 sebelum Maleaki ya, dari Matius 2 ke belakang. Zakaria pasal 14 ya, Zakaria pasal 14 ya. Kalau kita baca dari ayat 3, Zakaria 14 ayat 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Wow, membela Israel. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi menjadi sebuah lembah yang besar. Ini belum terjadi, saudara. Ini belum terjadi. Ya karena nggak ada lembah. Gunung Bukit Zaitunnya belum terbelah. Ini kapan ini? Ini pada saat pertempuran yang dahsyat. Walah, pertempuran siapa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu sekarang ini bagaimana ini. Saudara yang saya kasih dan lagi ada banyak nubuatan. Ada banyak nubuatan. Ini di sini saya hanya mau kasih ingat bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membelah Bukit Zaitun sehingga sebagiannya ke utara dan sebagiannya ke selatan dan terjadi lembah yang besar. Ini saudara, ini di perang Harmagedon mungkin. Itu berarti 7 tahun sesudah rapture. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak tanda-tanda di dalam Alkitab. Itu tanda-tanda yang 7 tahun sesudah rapture. Nah karena yang rapture itu di Alkitab katakan Tuhan datang seperti pencuri. Nah pencuri kan masa ada tanda-tanda. Ya loh, ya enggak? Loh ada pencuri datang pakai tanda-tanda, dia bunyi lonceng dulu, pencet bel dulu. Mana pencuri datang macam begitu ya? Tidak ada yang demikian ya loh. Dia datang seperti itu. Jadi tanda-tanda yang dia berikan di dalam Alkitab kebanyakan adalah mengenai yang 7 tahun itu sesudah rapture, yaitu parousia. Di situ banyak ada bencana alam dari peperangan. Ya peperangan, bencana alam peperangan. Wow. Nah kalau kita masuk ke poin nomor 2, keadaan dunia. Sesudah perang. 2 minggu yang lalu, 14 hari yang lalu, ini kan perang kan baru terjadi hari ke-11 kalau salah ini. Hari ke-11. Berarti waktu saya khotbah saat bunyi sangkakala sudah dekat. Sekarang makanya saya ditanya temanya khotbah besok apa-apa. Saya bilang saat bunyi sangkakala semakin dekat. Jadi 2 minggu. Sudah 2 minggu lebih dekat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Rusia menyerang Ukraina. Rusia menyerang Ukraina. Sebenarnya sudah bisa diprediksi. Sudah bisa diprediksi. Di Fox News, CNN dan yang lain-lain menayang ulang omongan Putin.
banyak menayang ulang yang mereka berhasil rekam omongan Putin bahwa dia bilang ya Rusia kehilangan 40% wilayahnya. 40%. Berarti dia hitung itu wilayah Soviet. Ya, dan dia mau jadi pahlawan untuk mengembalikan 40% wilayah Soviet yang hilang. Aduh, saya nonton itu, saya bilang. Berarti sebenarnya maksud hatinya itu bukan cuma mau caplok Ukraina, termasuk Polandia, segala macam yang sekeliling itu. Wow, ini Ukraina yang paling dekat duluan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu perang ini akan sampai segimana. Sebenarnya sangat tergantung kepada ulahnya Putin dan reaksinya dari negara-negara yang di sekeliling itu. NATO sudah pasang ancar-ancar, kirim dia punya tank segala macam ke perbatasan Ukraina. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca Yehezkiel pasal 38 dan lain sebagainya, wow, ini situasinya sekarang ini ya bisa menyulut banyak hal. Anda tahu nggak di Ukraina itu banyak orang Yahudi, dan bahkan Zelensky itu presidennya itu orang Yahudi. Dan Ukraina itu banyak orang Yahudi, dan orang Yahudi banyak itu sekarang dia mengungsi, udah terlanjur keluar dan tidak balik lagi. Sekarang Israel sedang menawarkan supaya orang Yahudi pulang semuanya. Orang Yahudi pulang. Dan orang Yahudi yang Ukraina semua akan pulang, dan Israel akan membutuhkan tanah. Betul kan? Israel kan kecil mungil di situ. Kecil mungil. Nah, orang Yahudi di dari negara-negara bekas Soviet, sekarang Ukraina, mereka sempat mengungsi sekarang ini, ya loh, lari. Dan bayangkan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ukraina itu 30-an lebih juta orang, ya. Berapa persen itu orang Yahudi di situ? Ya enggak? 4-5 juta orang Yahudi saja kalau semuanya pulang ke Yahudi, tahu enggak? Itu enggak ada tempat untuk nampung. Maka mau tidak mau Perdana Menterinya nanti akan apa? Mendirikan perumahan-perumahan di wilayah-wilayah pendudukan yang disengketakan itu, yang Palestina itu. Nah, saya dengar ya loh, di berita di Al Jazeera, ya, karena saya nonton TV itu, saya langganan TV cuma berita sama olahraga aja gitu. Yang telenovela enggak usah. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya loh, saya nonton di Al Jazeera. Al Jazeera ini kan film ini TV-nya Arab gitu. Oh, mereka sudah marah-marah. Syria sudah mulai ancar-ancar. Turki itu ada di pihak Syria dari utara, sudah ancar-ancar. Ancar-ancar apa? Dia sudah pikir begini. Ya toh. Mereka sudah hitung-hitung loh. Mereka sudah hitung-hitung. Hitung apa? Ini sekian juta orang Yahudi dari Ukraina balik, ya. Ini genjet kita punya. Ini pasti akan memerlukan tanah untuk mereka tinggal, bangun perumahan segala macam. Nanti akan kena. Jadi ya Syria sama Turki ya loh, ya sebenarnya Iran di belakang mereka. Iran di belakang mereka sudah bersuara. Bersuara apa? Supaya ya loh, jangan bawa pulang itu orang-orang Ukraina Yahudinya ke sini, lalu ngambil kita punya tanah dan dirikan ini itu di sana. Karena tahu nggak apa? Rutin beberapa tahun yang lalu omong bahwa dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel tidak sah. Dia bilang, ya, tidak boleh itu. Dia nuntut supaya Israel kembalikan dataran tinggi Golan kepada Syria. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, itu bukan tidak ada reaksi apa-apa, karena Israel sudah menganeksasi ya
dataran tinggi Golan sudah milik Israel. Dan Trump, ini Trump, sudah oke kan, gitu. Yerusalem, Putin itu tidak mau menyebut Yerusalem ibu kota Yahudi, Israel. Dia masih tetap mau menyebut Israel itu ibu kotanya Tel Aviv. Nah gitu ya. Cuman Trump aja yang waktu dia jabat 4 tahun, dia bilang apa? Pindah kedutaan kita ke Yerusalem dari Tel Aviv. Ya kan? Terus negara Arab waktu itu mulai ngomongin itu. Yang banyak omong dicatat. Nanti bantuan luar negerinya kita stop. Diam. Nah, di situ. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang saya nonton TV ya, gonta-ganti channel gitu. Kalau dia iklan kan saya ganti. Saya nggak perlu beli sabun gitu kan. Saya ganti-ganti gitu ya. Seru juga gitu loh. Kalau kita combine semuanya, oh begitu kan situasi begini begitu dan orang-orang yang diwawancarai. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah situasinya bisa sangat flooding kalau bahasa Inggris bilang, sangat ngapung gitu, sangat ngapung. Artinya apa? Ya kalau ngapung itu artinya bisa kemana-mana saja gitu ya. Ini masih bisa ini ya. Sekarang situasinya ini sudah hari ke-11 penyerangan. Ya toh? Ya, hasilnya apa? Putin belum berhasil menduduki Ukraina, tetapi pengungsinya sekarang yang pergi ke Polandia itu sudah hampir 1 juta orang. Ya. Yang pergi ke Polandia dan sekarang terus mengalir terus semua pengungsi itu ya. Dan presidennya Zelensky menyerukan supaya laki-laki umur 18 ke atas, 60 tahun ke bawah harap tinggal, angkat senjata. Daftarkan diri untuk dapatkan satu senjata. Mereka tuh KTP catat, wah pegang senjata belum pernah nembak lu. Ya loh, belum pernah nembak. Ini wow ya loh. Wah saya pikir-pikir kalau saya di sana 63 ya boleh pergi ibunya gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya loh. Makanya sekarang ini perlawanan rupanya di luar hitungan Putin bahwa ada perlawanan. Menurut pihaknya Ukraina, pasukan Putin yang berhasil mereka bunuh itu sudah sekitar 500-an. Nggak tahu benar apa tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah keadaan dunia. Keadaan ini bisa menyulut ya. Asal jangan meletup di Timur Tengah, meletup lagi satu ini ya, pertikaian di sana. Ini akan jadi tambah runyam ya. Nah, setelah ribut gitu, Xi Jinping juga nggak tahu mimpi apa, langsung nyerang Taiwan gitu ya nggak? Nah, waktu itulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kasih tahu Anda ya, dunia akan terpengaruh amat sangat ya. Kita berdoa supaya mereka waras. Ya. Benar ya, kita berdoa supaya mereka waras ini. Nah, kenapa atau enggak, saudara? Memang tidak ada satupun peluru Rusia jatuh ke Jakarta, betul enggak? Ya. Tetapi Anda tahu kalau dunia dalam keadaan kalut macam begitu, kita semua akan kena punya. Ekonomi akan kena punya semuanya itu. Ya. Belum apa-apa harga emas sudah melambung tinggi. Kenapa? Karena uang Rusia, ya, rubelnya anjlok habis. Ya. Orang-orang jangankan ngambil duitnya mau beli emas, enggak keburu tarik duit dari bank, enggak bisa lagi gitu ya loh. Banknya secara internasional di stop transaksi. Wah ampun ya toh. Yang Ukraina punya uang lebih kacau lagi. Ya. Mau beli barang pakai uang itu sudah enggak laku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya situasinya akan makin runyam. Nah ini keadaan dunia ini. Saudara ya, Anda tahu nggak? Ini pertempuran Rusia sama Ukraina. Apakah di Indonesia Anda berpikir tidak ada riaknya? Oh ada. Anda tahu siapa-siapa yang di belakang Rusia? Ya, siapa-siapa? Karena Rusia itu adalah konconya Turki, konconya Iran, ya, konconya Afghanistan. Itu konconya, teman baiknya. Mereka di sini yang pulang dari sana itu, kirim lebih banyak tank lagi. Ayo. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya,
kita mesti lihat situasi keadaan dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nubuatan kita tahu, kita bukan orang yang buta-buta seperti kata Tuhan Yesus. Ini orang, ya toh, ini keadaan hari dia tahu, langit merah, ya toh. Di petang hari dia bilang, wah ini hari baik, ini hari baik. Malam ini nggak hujan. Kalau pagi sudah redup-redup, ini hari buruk. Ini kita keluar masih bawa payung ini. Katanya keadaan hari kau tahu. Keadaan ya ini nubuatan dan keadaan dunia. Kenapa Anda begitu bodoh? Oh, kita tidak, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena Alkitab saja di dalam 1 Tesalonika tahu nggak apa? Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Rasul Paulus bilang, kita bukan orang malam, katanya. Kita orang apa? Kita orang siang, gitu loh. Kita orang siang, sehingga pencuri itu tidak akan datang dan berhasil menipu. Kita ini orang siang, gitu loh. Kita ini orang siang. Kita ini orang yang mengamati tanda. Kita ini orang yang melihat ini nubuatan dengan baik. Kita ini orang yang tahu sebenarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Poin nomor 3. Poin nomor 3, gereja. Gereja lalu bagaimana, saudara? Gereja bagaimana? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentang gereja dinubuatkan akan terjadi murtad, katanya. Murtad lebih dulu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, murtad. Siapa yang ngomong-ngomong dengan saya? Saudara Kunhi ngomong sama saya, dia orang, kita lihat di televisi itu orang Ukraina itu lari banyak mereka. Hari pertama serang itu ada banyak mereka kumpul di salju loh, mereka doanya di salju. Waduh, saya lihat, waduh hebat ya. Mereka doa di salju, di antara pohon-pohon yang nggak ada daunnya lagi, kumpul doa di salju. Ya loh. Nah, Kunhi bilang, wah gimana ya kalau nginjil sekarang sangat susah, mungkin susah. Saya bilang, sebenarnya kalau ada penginjil berani pergi ke sana, inilah momennya mereka gampang bertobat. Betul nggak? Cuman siapa yang mau pergi? Mana ada mahasiswa ada mau pergi nggak? Kita kirim ke Ukraina sana gitu ya, nginjil. Karena sekarang inilah momennya mereka itu, Tuhan, ternyata harta tidak bisa menolong. Waduh, yang kasihan itu tahu nggak? Ya. Mereka yang lari itu diwawancarain tuh oleh TV-TV itu diwawancarain ya toh. CNN lah berlomba-lomba, Fox News lah ya toh, BBC lah, Euronews lah, semuanya itu wawancarain dong apa. Rumahnya yang besar sudah ditinggalkan ya toh. Ada satu itu yang terkenal yang apa, petinju kelas apa itu ya toh. Wih, dia udah kaya raya itu, malah sudah dia punya pesawat jet katanya. Ya toh. Tetapi apa katanya? Dia angkat senjata, ya. Ada banyak itu, ada sepasang suami itu pengantin menikah. Hari pertama Rusia nyerang Ukraina, mereka menikah. Sampai diwawancarai, kenapa sih menikah di hari macam begitu gitu kan? Ya, dia bilang kami sebenarnya memang sudah merencanakan menikah. Ya sekarang ada serangan, ya akhirnya mereka putuskan kalau nggak menikah nanti gimana bisa. Jadi mereka menikah hari pertama Rusia nyerang, habis itu dua-duanya masuk tentara. Waduh ya dong. Saudara yang saya kasih, pengantin berperang, saudara. Luar biasa. Makanya saya bilang ini hebat sekali. Nah, dari segi kerohanian, begini saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kerohanian itu, iman yang benar itu perlu pengajaran yang benar. Ya. Tanpa pengajaran yang benar tidak menghasilkan iman yang benar. Banyak orang tidak tahu. Ketika musibah datang, ketika bencana alam terjadi, ketika gunung meletus, ketika gempa bumi dahsyat terjadi, ketika peperangan merebak gitu. Aduh, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya, kau berdoa sama Tuhan yang mana? Ya kan? Karena iman yang benar itu dihasilkan dari pengajaran yang benar. Ya, iman yang benar dihasilkan dari pengajaran yang benar.
Tetapi dunia, mereka manusia, kebanyakan manusia, mereka tidak mengecek imannya. Mereka hanya mempertimbangkan kekusyukan hatinya. Beberapa hari kita tahu tuh, ada beberapa hari yang lalu kalender merah kan. Terus Pak Avo ada hash itu yang mempersembahkan bipang. Anda tahu tuh ya toh. Mereka mempersembahkan bipang, saudara. Bipangnya berderet lagi, berapa puluh ekor, sehingga ada yang komentar, wah enak tuh katanya gitu. Bipang, mereka mempersembahkan itu. Saudara yang saya kasih. Nah, kalau orang sudah terlanjur punya iman yang macam begini gitu, ketika menghadapi musibah, bencana segala macam, dia berpikir apa? Apakah dia ada mengoreksi, apakah iman saya sudah benar atau belum? Oh tidak, waduh bipangnya belum cukup banyak katanya, jadi tambah lagi gitu. Mungkin 20 ekor dewanya belum terima, perlu lipat ganda jadi 40 ekor gitu. Oh itu yang terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya toh. Lihatlah kamu ya, pada waktu tsunami besar terjadi di Sumatera sana saudara ya toh. Apakah iman orang jadi benar? Mereka malah tambah rajin lagi di dalam kesesatan itu gitu. Tambah rajin, mereka tambah kusyuk lagi doanya ya loh. Ya katanya apa, doa berantai, doa akan pakai rantai begitu ya toh. Doa berantai ya toh. Doa semalam suntuk, nanti tidur sehari suntuk gitu. Doa begitu. Apakah iman jadi benar? Tidak, saudara. Saya katakan tidak. Karena iman itu, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan pengajaran. Pengajaranlah yang akan membuat iman jadi benar, gitu. Segala macam musibah, segala macam hentakan peristiwa segala macam bisa membuat hati kita aduh, gitu. Nah, langsung kita merasa bahwa hidup ini kok jadi begini. Aduh, nih saya mau mati nih. Ya udah Tuhan, tolonglah saya. Tuhan yang mana? Sembarangan aja lah gitu. Pokoknya Tuhan yang baik. No. Ya. Tidak, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Iman yang benar dari pengajaran yang benar. Bukan timbul yang disyokkan oleh keadaan. Bukan. Tapi melalui pengajaran yang benar. Dan pengajaran yang benar inilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan bisa diperoleh sebelum musibah itu datang. Sebelum musibah itu datang. Disinilah kita belajar iman kita di dalam kebenaran. Setelah iman kita dalam iman yang dalam pengajarannya benar sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab. Hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rajin post artikel. Ada banyak mereka yang marah-marah sama saya. Kebanyakan jenis marahnya adalah begini. Jangan menghakimi gereja lain Pak Suhento. Jangan menghakimi Pak Doktor. Jangan utak-atik gereja lain. Biarkanlah mereka tenang. Biarkan mereka tenang. Saya sampai berkata apa? Mengapakah Anda membaca sesuatu yang berbeda dari apa yang sedang Anda imani? Anda tidak membandingkannya. Sudah benar atau belum? Sudah benar atau belum? Berapa banyak umat agama di dunia ini? Berapa banyak orang Kristen denominasi di dunia ini yang ada mengecek item imannya, mengecek pengajaran yang dia imani itu benar atau belum? Itu saya katakan tidak banyak. Tidak banyak. Puji Tuhan, beberapa hari yang lalu ada yang WA saya, Pak Suhento di Medan sudah ada belum GBIA? Ya, saya postkan ke dia nomor HP Aro. Ya. Ada banyak yang bereaksi. Banyak yang bereaksi. Ya, ada bereaksi dari negara lain malah sebenarnya. Tapi jumlahnya, persentasenya sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, murtad akan terjadi murtad
Saudara, murtad itu bisa terjadi, ya. Itu kalau yang murtad itu terjadi kalau fondasi imannya tidak kokoh. Beberapa minggu yang lalu atau minggu lalu yang Stephen khotbah benih itu, tentang benih itu, ya. Benih itu. Yang jatuh di tepi jalan, ya baru jatuh sebentar langsung di sambar sikat burung gitu. Terus yang jatuh di tanah yang berbatu, tanah yang berbatu, hidup katanya, ada akarnya. Tapi ketika pencobaan datang, ketika pencobaan datang, ini kata pencobaan, pencobaan secara kehidupan sehari-hari, pencobaan ekonomi, sulit saudara, ekonomi semakin sulit, orang sudah mulai ini, waduh ya, nanti sekarang saja belum sulit saja, ya. Imannya itu nggak kuat sebenarnya, tidak ada akar, tidak masuk ke dalam. Ya. Kalau yang tidak masuk ke dalam, pencobaan datang pasti habis. Pencobaan datang ketika kesulitan hidup, dan kesulitan hidup bisa ditimbulkan dari peperangan, kesulitan ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara, kesulitan hidup, pencobaan. Belum lagi pencobaan adalah apa? Yang saya sangat khawatirkan adalah pencobaan yang bersifat rohani, itu adalah bersifat yang doktrinal. Ini bisa sangat mengacaukan. Jadi begini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Makin hari pengajaran kekristenan yang sudah lebih dari 30.000. Saya selalu ngomong lebih dari 30.000 karena ada survei yang 33.000, ada lagi survei 41.000. Oke lah, lebih dari 30.000 kan sudah pasti benar, you know. Yang lebih dari 30.000 denominasi Kristen ini di muka bumi ini, saudara. Anda bisa bayangkan, you know, berapa banyak yang berusaha untuk mencari tahu mana yang paling benar, mana yang paling benar. Nah ini tidak ada. Semuanya hidup fine-fine saja, hidup fine-fine saja. Dan sebenarnya begini, mengenai kekristenan ini, doktrin ini adalah makin hari makin bersifat universal, makin bersifat universal. Artinya begini, jangan terlalu picky, ya, mengenai pengajaran. Jangan terlalu mementingkan tepatnya, enggak usah. Pernah ada hamba Tuhan ngomong sama saya, Pak Suhento, pengajarannya Pak Suhento benar, tapi kita enggak usah taat sampai sekecil-kecilnya kan Pak, enggak usah, dia bilang. Oh ya, saya bilang. Jadi yang mana yang enggak usah taat, mana yang taat kita. Sebenarnya, jadi dia bilang benar, tapi kita enggak perlu taat sampai sedetail begitu Pak. Ini kan, ini bulan Maret ini Maret April ini isunya itu Yesus disalib, ya loh. Yesus disalib hari apa? Ada Jumat Agung. Kita bilang enggak, Yesus tidak disalib hari Jumat tapi hari Rabu. Mereka bilang, Pak Suhento terlalu, katanya, ya loh. Hal kecil-kecil begini enggak usah lah Pak, dibilang, ya loh. Ini Yesus disalib Jumat apa Rabu, ya no problem lah, pokoknya disalib aja, gitu. Aduh, saya bilang, masalahnya saya bilang ini, kalau saya tahu yang benar, lalu saya sengaja melakukan yang salah, ini yang hati saya nggak bisa, sorry, hati saya tidak bisa. Ya, saya tahu yang benar, tapi saya tetap ikut arus, ya, ikut majority untuk melakukan yang salah, itu saya tidak bisa. Ayo. Sama kita ini ributnya itu kalau per bulannya, ini Maret April ini masalah penyaliban. Nanti dekat-dekat Desember gitu ya, Yesus tidak pernah lahir di bulan Desember itu. Mereka juga, aduh Pak Suhento bagaimana sih, kita itu yang umum-umum saja. Semua orang sudah Desember, ya kita Desember saja gitu. Kenapa sih kok mau beda-beda dengan orang gitu? Sukanya memang begitu sih katanya. Gitu. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gitu. Akhirnya tahu nggak apa? Terbangun di dalam diri orang Kristen, gitu. Nggak usah cari gara-gara, kita ikut aja, gitu. Yang orang lain semuanya lakukan itu kita ikut.
Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini bisa menjadi salah satu faktor menyebabkan apa? Bahwa kekristenan yang ada di permukaan nanti itu adalah kekristenan yang ya pokoknya yang pengajarannya bisa diterima oleh semua orang. Sudah itu saja yang bisa diterima semua orang. Ya kita ikut saja semuanya. Ya sampai ke masalah misalnya nanti, waduh, ya semua gereja all roads lead to Rome, semua jalan menuju ke Roma, ya toh. Ya, Anda tahu sekarang Protestan Reform, ya, dan Injili semuanya itu, mereka makin mau belok menuju ke Roma. 30 tahun yang lalu tidak ada gereja Protestan merayakan yang namanya Rabu, Abu, Kamis Putih, segala macam. Sekarang mereka mulai. Anda tahu ya. 30 tahun yang lalu salibnya orang Kristen itu nggak ada patungnya. 30 tahun yang lalu tidak ada patungnya. Apa beda salib orang Kristen dengan orang Katolik? Apa bedanya? Salibnya orang Kristen tidak ada patungnya karena percaya Yesus dikuburkan dan sudah bangkit, gitu. Ya. 30 tahun yang lalu. Tapi sekarang bukan cuman salibnya ada patung, malah patungnya di atas gunung sekarang ini. Ya. Dan ramai nanti setiap bukit. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, intinya nanti akan ada kekristenan yang bersifat universal. Anda tahu kata lain dari universal itu apa? Katolik. Bahasa Indonesianya tidak tahu apa? Am. Oh, Pak Suhento, Anda tidak setuju dengan pengakuan iman rasuli, ya. Anda penentang rasul loh. Wah, saya penentang rasul dan saya bilang, rata-rata itemnya itu benar di situ. Adalah apa yang nggak benar saya bilang? Saya bilang, coba kamu cari pengakuan iman itu di versi bahasa Inggrisnya. Bunyinya apa? Ya, di versi bahasa Inggrisnya. Di versi bahasa Inggrisnya bunyi, we believe in a holy and Catholic church. Ya, di Indonesianya kami ya percaya gereja yang kudus dan yang am. Banyak orang Indonesia tidak tahu am itu apa. Dia pikir kasih suap anak makan nasi am. Lah, ya kan? Percaya gereja yang kudus dan yang itu adalah yang Katolik. Atau kata Katolik itu artinya universal. Artinya. Nah, saya bilang, kalau kau tetap menghafal pengakuan iman itu, jadi kau pikir Luther sudah bikin kesalahan dulu keluar. Ya, dan lain-lain itu, reformator itu keluar sudah salah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka pasti akan belok kembali karena all roads lead to Rome, semua jalan akan kembali ke Roma. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah gereja bagaimana? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berkata bahwa saya selalu berdoa begini, Tuhan, ya, tolonglah, biarlah, ya, kami sangat tahu, kami melihat keadaan dunia dan kami cocokkan dengan ayat-ayat Alkitab. Hati kami sungguh bergetar, Tuhan. Hati kami bergetar. Oh Tuhan, tolonglah kalau masih bisa kami memenangkan jiwa. Kalau kami masih bisa diberi kesempatan untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya, menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Karena hanya itu yang bisa dibawa. Nanti di surga kita akan ketemu orang-orang yang kita selamatkan, yang engkau injili secara langsung, yang diselamatkan karena dukungan dana kamu, ya, yang kamu ikut berdoa, semuanya. Nanti di surga kita akan ketemu. Jangan khawatir, Tuhan kita maha adil, saya kasih tahu. Mungkin sekarang tanpa nama engkau mendukung, tanpa nama, nanti semuanya itu akan tercatat. Tidak mungkin Tuhan lupakan itu. Karena Tuhan berkata, 1 gelas air putih saja itu akan tercatat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita berdoa Tuhan, ya, keadaannya memang
Kalau lihat tanda-tanda, lihat nubuatan Alkitab, kedatanganmu sudah sangat dekat. Kalau parousia yang 7 tahun sesudah rapture itu sudah sangat jelas, apalagi rapture-nya, gitu. Apalagi rapture-nya, itu semakin jelas. Tapi sekali lagi bukan berarti kita boleh lengah karena masih tandanya masih jauh. Faktor 2 tadi itu, kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu hati kita bisa terhanyut tidak. Kita terhanyut. Oleh kenapa? Oleh kebenaran universal, di mana semua orang ada di pihak itu. Saya jadi takut untuk berdiri di pihak sendiri karena terlalu menentang arus yang terlalu besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah, mari kita sama-sama, mari jemaat Grafe dan jemaat GBIA seluruh Indonesia, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami kesempatan supaya di akhir zaman ini, ya, kami bisa memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Mengapa saya tadi berkata inilah yang nanti ada di sorga? Anda tidak bisa bawa emas ke sorga, dan tidak perlu emas di sorga, karena jalannya dari emas. Ya, ngapain emas di sorga? Ya, pernah ada yang tanya di sekolah minggu, nanti di sorga kita tidak berdosa lagi, Pak? Tidak perlu. Kita berdosa, tidak ada yang bisa berdosa, tidak ada yang perlu berdosa selain langsung menentang Allah. Nah, kenapa? Mau curi? Curi untuk apa? Lah, kau tak perlu makan kok. Apa? Berzina, itu ngawur punya. Mana ada di sorga kamu berzina dengan tubuh mulia, dengan tubuh mulia. Sebenarnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iya, itu mana ada. Lalu nanti kita di sorga, ya enggak? Nah, semua kekayaanmu berupa apa? Semua kekayaanmu berupa apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahu nggak semua kekayaan kita nanti akan berupa apa? Berupa orang-orang yang kita menangkan. Berupa orang-orang. Wah, saya masuk surga, saya akan ketemu papa mama saya akan ketemu misioneri yang membawa Injil ke Kalimantan dan saya diselamatkan. Saya akan ketemu orang-orang yang pernah itu. Saudara yang saya akan tahu siapa-siapa yang menyebabkan misioneri itu bisa mempunyai dana sampai ke sana dan lain sebagainya. Saya akan tahu semuanya itu. Dan saya akan sangat berterima kasih kepada mereka semuanya. Mereka juga akan bersuka cita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangankan masuk surga, uang kita sudah tidak berguna. Bahkan sekarang di Ukraina itu, saudara, ada banyak orang kaya sekarang dia keluar jadi kayak pengungsi pengemis, baris dapatkan semangkok makanan. Saudara, padahal punya rumah besar. Rumah besarnya sudah kena rudal Putin, nggak bisa bikin apa-apa lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah keadaan di dunia ini. Maka itu Tuhan Yesus berkata, semua yang di dunia ini sebenarnya sangat sementara, sangat sementara. Dan yang di surga nanti itulah yang kekal. Mengapakah kita tidak memakai semua resources yang kita ada untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya? Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Nubuatan Alkitab begitu banyak. Kita tidak mau menggenapi sisi negatifnya. Kita mau menggenapi sisi positifnya. Keadaan dunia sekarang ini, kita tidak tahu peperangan akan meluas sampai segimana. Kita tidak tahu. Tetapi sebagai orang Kristen, jemaat Tuhan, apapun yang terjadi, situasi seperti apapun juga, kita berkata, Tuhan, biarlah saya bisa jadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Saya tidak mau menggenapi sisi nubuatan bahwa banyak yang murtad dan saya termasuk di dalamnya. Tidak.
Baiklah kita berkata kepada Tuhan, saya mau menjadi pahlawan iman. Saya mau menjadi orang yang memenangkan jiwa. Ikut dalam barisan milik Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami menjadi pasukan di akhir zaman, melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Menjelang Engkau datang, menjemput anak-anak-Mu. Tuhan, kami pasti termasuk di dalamnya. Tuhan, lihatlah jemaat Grafe, tidak ada yang gugur Tuhan, tolong kami. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.